Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jumpa kembali para pemirsa dengan Assalamualaikum Nusantara. Dan pada kesempatan ini saya bersama santriwan dan santriwati dari pesantren As-Safinah Parung Bogor. Pesantren yang secara khusus memberikan pembekalan terhadap santrinya menghafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan doa para pemirsa dimanapun Anda berada, agar putra-putri kami yang ada di As-Safinah ini menjadi hafiz dan hafizah yang bisa memelihara agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal yang sering terjadi di masyarakat dan saya sendiri yang banyak ya dimintai pendapat. Termasuk bersyukur saya dipilih oleh masyarakat untuk dijadikan tempat bertanya. Kenapa begitu? Karena ternyata ya ada hal yang di luar dugaan. Salah satu contoh yang terjadi ketika saya menyampaikan sebuah kajian ya pada tafsir maudhu'i ya pada tema-tema hadis tertentu, ketika membicarakan surah At-Tin, maka pengajian setelah selesai itu ada orang yang menangis. Ya, nangisnya begitu sangat kuat dan ternyata dia minta waktu setelah dia bercerita dan dia mengatakan tolong nikahkan kami ulang ya Ustadz. Ya. Jadi ternyata dengan kajian surah At-Tin ini orang-orang itu banyak yang tidak tahu perkawinannya sudah batal. Perkawinannya itu sudah cerai. Tapi dia tidak tahu, ya. Tetapi dia tidak tahu. Maka mau tidak mau, ya, kita harus tajdidun nikah, memperbaharui nikahnya itu tadi. Karena dia melakukannya itu bisa jadi karena emosi. Nah ini para pemirsa dimanapun Anda berada dan para santriwan, santriwati yang ingin saya sampaikan itu begini. Bahwa kata talak itu tidak boleh diucapkan oleh laki-laki. Kalian, kita semua, kaum laki jangan menyebut kata itu. Pantangan kita menyebut kata itu. Kenapa? Karena ketika kita menyatakan talak dengan sungguh-sungguh, maka terjadi talak. Kita bercanda mengatakan talak, talaknya jadi. Kita main-main, jadi. Kita berisyarat dengan talak, jadi. Bahkan bila dalam sebuah sinetron, ya, dalam sebuah sinetron, suami istri ini melakonkan satu cerita yang dalam lakon itu dia mesti bercerai, maka ketika perceraian dalam sinetron itu terjadi, perceraiannya pun terjadi pada yang dia lakukan. Kenapa? Karena talak itu serius jadi, main-main jadi. Jadi sebuah perkataan yang tidak boleh terucap bagi seorang laki-laki. Nah, apa yang menarik ini? Ada satu kisah yang sangat menarik dan diabadikan oleh para ulama, khususnya ya di dalam kitab-kitab tafsir. Jadi bisa saja nanti dibaca. Kasus yang ingin saya baca ini adalah pada tafsir Imam Al-Qurtubi. Bahkan saya pernah baca juga ya dinukil ulang oleh mufassir yang lain ya di dalam Safwatut Tafasir ya Imam Syekh Ali As-Sobuni melansir mengulang kisah yang menarik ini. Apa yang menarik? Ada seorang laki-laki ya, orang laki-lakinya jelek. Tahu jelek? Kalau ini mah ganteng semua nih. Ya, ada laki-laki jelek. Kemudian menikah sama seorang wanita. Wanitanya cantik, ya, seperti santriwati ini.
Jadi yang lakinya jelek banget, yang perempuannya cakep banget. Ini namanya perkawinan musibah. Ya, perkawinan musibah ya. Dan nih kalau perkawinan ini benar-benar nih perkawinan, ini dua-duanya bisa masuk surga nih. Perkawinan musibah itu bisa masuk surga. Suaminya bisa masuk surga karena selalu bersyukur kepada Allah punya istri cantik betul. Maka dia masuk surga karena jadi orang yang bersyukur. Tapi istrinya masuk surga juga. Kenapa dia masuk surga? Karena sabar punya suami jelek. Ya. Karena suaminya jelek, sabar dia. Seumur hidupnya sabar, maka dia masuk surga karena jadi orang yang sabar. Jadi orang Islam itu dua. Baina syukri was sabri, antara bersyukur dan sabar. Ya, di dalam hadis ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran kata Nabi. Urusan orang Islam semuanya bagus, semua urusan Islam itu menguntungkan. In asabathu ya, in asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabar. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Ya, nah ini perkawinan musibah ini, dua-duanya masuk surga. Ya, bisa dibayangin nggak? Lakinya jelek, perempuannya cakep banget. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, saking dia senang sama istrinya yang cantik, bagaimana kelanjutannya ini? Apa akibat yang terjadi? Nah, kita akan sebutkan, kita ceritakan setelah yang berikut ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, adik-adik ya, santriwan dan santriwati pesantren As-Safinah, saya ingin melanjutkan ini kasus perkawinan musibah nih, laki-laki yang jelek kawin sama perempuan. Dari lantaran dia senang betul, kepada si wanita yang cantik nih istrinya itu, maka dia mengatakan kepada istrinya, ya, anti talikun salasan ilam takuni ahsana minal qamar. Engkau tertalak 3 bila tak seindah rembulan. Bahasanya puitis tetapi kacau. Ya, kau tertalak 3 bila tak seindah rembulan. Saya mau tanya nih kamu. Wanita yang cantik sama bulan purnama, cantikan mana? Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ini sebenarnya orang ini bukannya bermaksud mau mencerai, tetapi dia ingin mengatakan kepada istrinya supaya dandan terus, dipelihara kecantikannya sehingga menawan setiap saat. Tujuannya itu. Apa yang terjadi? Maka wanita itu peka dengan kata perceraian itu. Apalagi dia mengatakan talak 3. Maka dia bungkus-bungkus pakaian, dia pulang. Ditahan sama si jelek nih. Ya kan? Dia bilang, nggak sudi lek katanya. Ya, nggak mau dia ditahan. Kenapa? Dia menganggap sudah ditalak dan talaknya talak 3. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka mau nggak mau malam itu menjadi sesuatu yang memberatkan bagi si jelek. Ya, dia mikirin kenapa dia mengucapkan kalimat itu sehingga istrinya menganggap sudah tercerai. Padahal dia bukan mau mencerai. Ini yang mesti dipahami nih. Dia tidak mau mencerai. Dia mengatakan itu supaya nakut-nakutin kepada istrinya dan istrinya terus dandan supaya cakep mulu. Padahal mah istrinya ini
nggak dimandiin juga emang udah cakep. Halo, ini istrinya nggak dimandiin seminggu juga tetap cakep. Paling bau-bau apek dikit gitu. Ya. Kenapa? Emang dasarnya cantik. Nah, ini yang menarik nih. Kan dia ngomongnya main-main tuh. Ngomongnya tidak sungguh-sungguh. Ngomongnya itu tujuannya nakut-nakutin. Tetapi tetap terjadi. Percaya terjadi. Dia menganggap sudah dicerai. Tetapi si jelek ini berupaya mengupayakan agar supaya ini tidak terjadi. Maka dia lapor kepada Ja'far al-Mansur, seorang khalifah, ya, seorang pemimpin di negeri itu. Dia lapor kepada Ja'far al-Mansur agar supaya persoalannya ini ditinjau menurut hukum, sudah terjadi perceraian apa belum. Ya, kalian jawabannya pasti mereka-reka, ini sudah terjadi perceraian apa belum. Nah, mau tidak mau oleh ya pemimpin, ya, oleh Amirul Mukminin Ja'far al-Mansur ini dikumpulkan ulama-ulama. Ulama-ulama dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ulama, maka disampaikanlah masalahnya. Ini orang suami istri, karena dia terlalu cinta kepada istrinya, maka dia mengatakan anti talikun salasan illam takuni ajmala minal qamar. Kau tertalak 3 bila tidak seindah rembulan. Apakah wanita ini sudah tercerai apa belum? Maka ulama ya ijtima dan bahsul masail kalau istilah orang NU sekarang. Ya, kumpul membicarakan ini. Semua ngomong dengan dalil, ya, dengan hujahnya, argumentasinya. Semua dikumpulkan, maka keputusan yang bisa ditetapkan pada waktu itu bahwa perkawinannya sudah cerai. Kenapa? Karena yang namanya perkawinan sudah cerai itu, perceraian, talak, diucapkan dengan serius, jatuh. Diucapkan main-main, jatuh. Diucapkan dengan isyarat, jatuh. Diucapkan dengan pola skenarisasi, jatuh. Gak bisa. Maka dengan keputusan bahwa sudah terjadi perceraian itu, bertambah sedih-sedihlah si jelek. Sedih dia. Nyesel dia kenapa dia mengatakan itu. Nah, ini para pemirsa dimanapun Anda berada, yang ingin saya katakan tadi, bahwa banyak orang ketika dibicarakan ini, bahwa perceraian itu terjadi dengan sungguh-sungguh, dengan main-main, dengan isyarat, ternyata di masyarakat itu udah biasa kalimat itu. Itu mengapa ketika saya menyampaikan kajian tentang At-Tin itu, ada orang nangis. Dan ternyata ya memang sudah terjadi. Ribut sedikit, cerai, udah cerai. Selesai. Tidak ada hubungan. Pulang. Itu semua adalah kata-kata yang menunjukkan kata cerai. Nah, kenapa dia tidak berpisah? Karena surat yang diberikan oleh kantor urusan agama masih dipegang. Orang lain tidak tahu dia mengatakan cerai, dia mengatakan pisah, dia mengatakan pulang, dia mengatakan pergi. Dia mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi. Padahal perceraiannya sudah terjadi. Suratnya masih ada, suratnya tetap berlaku, tapi perceraiannya sudah rusak. Nah, ternyata bukan 1-2. Saya menolong orang yang minta dinikahkan dari lantaran perkataannya itu. Lalu bagaimana kisahnya? Kita akan lanjutkan setelah ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, adik-adik, santriwan, santriwati, Santren As-Safinah, yang mudah-mudahan kalian semua ya bisa mencerna apa yang
saya sampaikan dan besok bisa ditepuk tularkan kepada masyarakat. Bahwa banyak terjadi di masyarakat orang ngomong perceraian itu seperti ngomong sesuatu yang dianggapnya enteng. Nggak boleh. Karena perceraian dia mau disampaikan dalam bentuk apapun terjadi. Ya, terjadi. Dan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi diambadikan kasus tentang seorang laki-laki ya yang bernama Isa bin Musa Al-Hashimi ya pada masa Khalifah Ja'far Al-Mansur ya. Keputusan ulama pada waktu itu yang menjelaskan tentang seorang suami yang main-main untuk memberikan rasa takut agar supaya istrinya dandan terus, perceraiannya terjadi. Nah, yang menarik adik-adik sekalian yang berbahagia, di dalam tafsir ini dikatakan ya, ketika dikatakan ini ya, qad jama'a man hadara qad tuliqat, dan sepakat ulama yang hadir mengatakan wanita itu sudah tertalak, sudah tercerai 3. Illa rajulan wahidan min ashabi Abi Hanifah, kecuali ada seorang ulama dari kalangan Abu Hanifah ya yang tidak setuju dan dia diam saja. Fa'innahu kana sakitan. Diam dia, tidak komentar. Ulama semua bilang cerai. Ada ulama diam aja. Ini satu ini dulunya menghafal Qur'annya di As-Safinah. Ya, dia diam gitu. Kemudian faqala lahul Mansur, maka Khalifah Mansur bertanya kepada ulama yang tidak itu tadi. Malaka la tatakallam? Syekh, kenapa engkau tidak berpendapat? Kenapa kau diam? Ya, maka faqala lahur rajul, kemudian ulama itu mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kenapa dia diam. Dia tidak setuju. Dia bilang ada ayat Al-Quran yang bunyinya watin wa zaitun. Demi buah tin dan demi dua zaitun. Waturi sinin. Demi bukit Tursina. Tempat Nabi Musa waktu itu berdialog dengan Tuhan. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman ini. Maksudnya kota Makkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus. Ahsan. Isim apa namanya? Isim tafdil. Jadi kalau Hasan itu cakep, bagus. Tapi kalau ahsan itu super bagus. Menurut satu ulama ini dia bilang tidak terjadi perceraiannya. Kenapa? Masih lebih bagus perempuan ketimbang purnama. Itu maksudnya. Kenapa? Kalau memang lebih bagus purnama, maka dikatakannya fi hasani taqwim. Karena masih manusia ada yang lebih cakep. Tapi kalau dibilang fi ahsani taqwim, itu maknanya tidak ada yang lebih bagus dari wanita itu. Walaupun bulan purnama. Kamu tahu kan bulan purnama? Indah, bagus, mempesona. Itu karena kita melihatnya berapa ribu kilometer. Dari jauh kita lihat itu hebat, menarik. Kalau udah dideketin, bopeng. Ya, ada tuh lagu ya. Ketika orang menginjak bumi, maka tidak layak lagi kalau kecantikan wanita itu seindah rembulan. Karena udah diinjak oleh astronot. Ya, dan bulan itu bentuknya itu bopeng, rusak. Nah, bagaimana ketika pendapat ulama mengatakan cerai? Satu orang mengatakan dengan ayat ini bahwa isim tafdil yang mengatakan ahsan berarti tidak ada yang lebih tinggi dari kata isim tafdil. Tidak ada yang lebih tinggi dari ahsan. Ya. Ya Amirul Mukminin, fa inna fal insanu ahsanul asya wala syai'a ahsanu minhu.
Wahai Amirul Mukminin, manusia itu ahsanul asya, yang terbaik di antara makhluk Allah. Wala syai'a ahsanu minhu, tidak ada yang lebih bagus daripada manusia. Maksudnya ketimbang rembulan. Qala al-Mansur li Isa bin Musa, al-amru kama qala ar-rajul. Maka al-Mansur khalifah itu mengatakan kepada Isa bin Musa itu tadi, yang suaminya yang nangis mulu itu nggak bisa tidur, al-amru kama qala ar-rajul. Urusan ini sebagaimana pendapat fatwa dari ulama yang satu ini. Jadi fatwa ulama yang besar batal. Pendapat ulama satu negeri batal dengan satu pendapat yang dikatakan oleh orang yang diam itu tadi, dengan menunjuk fi ahsani takwim, bahwa kata ahsan berarti tidak ada yang lebih tinggi lagi. Subhanallah, ya. Alhamdulillah akhirnya si jelek ini kembali lagi sama istrinya, ya. Rukun kembali dan dia taubat, tidak akan lagi mengatakan cerai. Jadi para pemirsa, intisarinya perkataan cerai, talak jangan diucapkan di bibir kita apapun alasannya. Betapapun kita marah, kita benci, jangan ucapkan kata cerai. Karena ketika kita mengatakan itu, ketika dengan sengaja kita mengatakan itu, maka pada saat itu juga terjadi perceraian. Subhanallah. Walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.